Selamat pagi Ibu dosen, perkenalkan nama saya Maria Adelaide Nata. Saya dari kelas 4A2 Ilmu Sosiatri. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi dari administrasi pemerintah desa. Administrasi merupakan seni yang memerlukan bakat dan ilmu yang memerlukan pengetahuan atau pengalaman. Administrasi sebagai seni perlu dikembangkan secara kontinus agar administrasi sebagai cara untuk mencapai tujuan benar-benar dapat memberikan peranan yang diharapkan. Unsur-unsur pokok administrasi antara lain masukan atau input, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan administrasi. Yang kedua, proses atau fungsi, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian. Yang ketiga, keluarga, yaitu hasil dari suatu pekerja administrasi. Yang keempat, sasaran, yaitu tujuan keluaran yang dihasilkan antara lain instansi, atasan, dan masyarakat umum, keperluan internal dan eksternal organisasi. Pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan. Pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Pemerintah desa dan pemerintahan desa. Pemerintah desa adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Pemerintahan desa adalah segala urusan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perencanaan desa adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh warga desa dari beragam aktor dan pihak yang ada di desa untuk merencanakan pembangunan di desa dalam musyawarah di desa. Perencanaan desa yang merupakan kewenangan desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Proses penyusunan rencana desa. 1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa. Yang kedua, pembentukan tim penyusun RKP desa. Yang ketiga, penyusunan rancangan RKP di desa. Pengertian pelayan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap para peserta dan penduduk bahasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Manajemen pelayanan publik berkenan dengan tata kelola pelayanan yang terpangkal dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai mekanisme umpan balik pelayanan yang dilakukan agen publik dalam mobilisasi sumber pencapaian tujuan dan alokasi sumber adaptasi kepentingan publik guna menyediakan pelayanan barang atau jasa yang sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memiliki daya ungkit atau daya dorong terjadi peningkatan kualitas kehidupan, peningkatan kesejahteraan, kemandirian, harkat dan martabat bangsa sebagai onower negara bangsa. Definisi pengawasan penyelenggaraan desa. Pengawasan penyelenggaraan desa merupakan proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan dan program yang dilaksanakan di tingkat desa sesuai dengan ketentuan hukum, kebijakan, dan standar yang berlaku. Tujuan dari pengawasan penyelenggaraan desa adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program di tingkat desa. Pengawasan penyelenggaraan desa melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat pemerintah, lembaga masyarakat, dan warga desa itu sendiri. Proses ini mencakup pemantauan terhadap penggunaan anggaran desa, pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan aset desa, serta kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Definisi kepemimpinan.
Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengarahkan motivasi dan menginspirasi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Sebagai seorang pemimpin, kita harus menjadi teladan, membangun hubungan yang kuat dengan tim, dan mengembangkan visi yang jelas untuk mencapai keberhasilan. Dalam dunia yang terus berubah, kepemimpinan yang efektif menjadi kunci dalam memajukan organisasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Baik, terima kasih video ringkas materi dari saya.